Mulai Mei 2025, dunia akhirnya berhasil melepaskan diri dari mantra suhu tertinggi yang pernah terjadi dalam setahun. Fenomena ini disebabkan oleh acara El Niño kelima yang paling intens yang pernah tercatat, menyebabkan kekeringan yang meluas, banjir, dan berbagai bencana alam di seluruh dunia. Dengan El Niño akhirnya mundur, perhatian sekarang beralih ke episode La Niña berikutnya. Pusat Prediksi Iklim NOAA memperkirakan ada 71% kemungkinan terjadi La Niña yang menghancurkan dalam beberapa bulan mendatang. Namun, yang lebih mengejutkan adalah ramalan untuk tahun 2025. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsekuensi La Niña di planet kita yang terus berubah pada tahun depan. Ketika manusia muncul, iklim selalu menarik bagi kita. Di masa lalu, mitos muncul untuk mencoba menjelaskan ketidakpastiannya. Saat ini kita tahu bahwa iklim dan cuaca dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, seperti orbit bumi, kemiringan sumbu, sirkulasi atmosfer, dan musim. Salah satu elemen paling penting yang memengaruhi iklim kita adalah siklus osilasi selatan El Niño, yang mencakup peristiwa El Niño dan La Niña. ENSO adalah fenomena iklim alami yang telah terjadi ribuan tahun, menunjukkan kemungkinan pengaruhnya terhadap penurunan peradaban kuno. Penyelesaian dari peristiwa El Niño terbaru yang terjadi beberapa bulan yang lalu, sekali lagi menyoroti sifat berdampak dari ENSO. Suhu laut mencapai rekor, stres panas tanpa preseden di terumbu karang, kekeringan di hutan Amazon dan hujan ekstrim dengan dampak berbahaya di Amerika Utara hanyalah beberapa konsekuensi. Kejadian ini juga menyebabkan kekeringan terburuk di Zambia dalam beberapa dekade, mempercepat gelombang panas selama 20 hari di India, dan gelombang panas yang intens di berbagai wilayah Amerika Tengah Selatan. Para menghindari kebingungan, mari kita lihat daftar berikut: alternasi hari dan malam, perubahan musim, dan perubahan pasang surut laut. Meskipun siklus ini biasanya dapat diprediksi, mereka dapat dipengaruhi oleh variasi dalam kondisi cuaca. Fase stabilitas disebut netral ENSO. Namun, setiap beberapa tahun perubahan dalam angin dan suhu permukaan laut dapat menandakan awal dari El Niño atau La Niña, mewakili perubahan dalam pola yang biasa. Fenomena-fenomena ini mempengaruhi sistem iklim secara global, mengakibatkan kondisi cuaca ekstrem dan kerusakan lingkungan. Untuk mengilustrasikannya, bayangkan diri Anda berada di stasiun luar angkasa internasional, memandang bumi dari luar angkasa. Dari sana, bentuk bulat bumi terlihat jelas dan menunjukkan dampak cahaya matahari secara tidak merata pada permukaannya. Lebih banyak cahaya dan panas menyentuh ekuator secara langsung daripada kutub, di mana sinar matahari jatuh pada sudut yang lebih rendah. Seperti balon panas yang naik atau uap yang keluar dari panci mendidih, udara yang dipanaskan di ekuator naik saat menerima sinar matahari langsung. Ketika udara panas naik, ia mendingin dan mengkondensasi menjadi awan, berkontribusi pada pembentukan hutan hujan yang subur di dekat ekuator. Udara hangat yang naik menggeser udara lebih dingin menjauh dari khatulistiwa ke arah yang berlawanan, utara dan selatan. Apakah hubungan antara pergerakan udara dunia ini dengan peristiwa El Niño La Niña? Angin permukaan sel dari sel-sel Hadley sedikit terhambur ke arah khatulistiwa karena rotasi bumi, yang dikenal sebagai efek Coriolis. Fenomena ini bertanggung jawab atas pembentukan angin pasat di kedua belahan khatulistiwa, dan perubahan pada angin pasat tersebut menunjukkan kedekatan dengan peristiwa El Niño atau La Niña. Secara historis, para pelaut telah mengandalkan ketepatan angin pasat ini untuk navigasi selama berabad-abad. Itulah asal nama, jejak-jejak ENSO. Fenomena El Niño osilasi selatan telah tercatat dalam puluhan ribu tahun dalam catatan paleoklimatologis, seperti fosil karang. Ini sudah didokumentasikan dalam tulisan sejak tahun 1500-an. Yang menarik, acara El Niño mungkin telah berkontribusi pada Spanyol dalam penaklukan Kekaisaran Inca pada saat yang sama. ENSO, sebuah peristiwa iklim dengan dampak global besar, mungkin telah menyebabkan kegagalan panen dan gejolak yang berujung pada Revolusi Prancis abad ke-17. Baru pada abad ke-20 kita mulai memahami mekanisme yang mengatur fenomena ini. Temuan besar pertama muncul pada tahun 1920-an, ketika ilmuwan Britania Sir Gilbert Thomas Walker menyelidiki pengaruh monsun di India. Dalam mencoba meramal monsun, ia menemukan osilasi selatan, variasi periodik dalam tekanan atmosfer di atas Samudra Pasifik Khatulistiwa. Osilasi ini terintegrasi dalam pola sirkulasi atmosfer yang lebih besar yang belum diakui, kemudian dinamai sirkulasi Walker.
Untuk pemahaman yang lebih baik, bayangkan sirkulasi Walker sebagai setara dengan sel Hadley. Namun, alih-alih mengarahkan udara ke utara dan selatan, itu menggerakkan udara dari timur ke barat di sepanjang Samudra Pasifik Khatulistiwa. Berbeda dengan sel-sel Hadley yang dijalankan oleh sinar matahari, sirkulasi si gelandangan dipengaruhi oleh angin pasat dan suhu laut. Dibutuhkan lebih dari 60 tahun bagi para ilmuwan untuk menetapkan hubungan antara variasi tekanan udara di Samudra Pasifik dan pola iklim hangat dan dingin di wilayah tersebut. Elemen-elemen ini jika digabungkan membentuk fenomena yang kita kenal dengan sebutan osilasi selatan El Nino atau ENSO. El Nino mengacu pada variasi suhu permukaan laut, sementara osilasi selatan terkait dengan perubahan tekanan udara secara simultan. Berbeda dengan sel-sel Hadley yang konsisten mengarahkan udara ke wilayah utara dan selatan, sirkulasi khatulistiwa yang osilatif kurang stabil dan rentan terhadap perubahan drastis sebagai bagian dari osilasi selatan. Setiap beberapa tahun, suhu permukaan Samudra Pasifik dan angin pasat mengalami fluktuasi, menunjukkan perubahan dalam sirkulasi Walker. Variasi ini, yang dikenal sebagai peristiwa El Nino atau La Niña, memengaruhi pola cuaca global dan dapat memiliki dampak signifikan pada ekosistem secara global. Tunggu sebentar, teman-teman, sebelum kita melanjutkan. Jangan lupa berlangganan channel Insane Curiosity dan menyalakan pemberitahuan untuk membantu kami meningkatkan konten kami. Sekarang mari kita eksplorasi lebih dalam apa yang terjadi pada bumi selama perubahan bencana. Selama fase netral ENSO, suhu permukaan laut dan angin pasat tetap mendekati rata-rata. Angin-angin yang bertiup di sekitar Pasifik mendorong air hangat permukaan dari pantai Amerika Selatan menuju Australia dan Asia. Gerakan ke arah barat ini membuat air yang lebih dingin dan lebih dalam naik ke permukaan dalam sebuah fenomena yang disebut sebagai resurgensi. Air dingin dan kaya nutrisi ini mendukung fitoplankton dan akibatnya menjaga kehidupan laut, termasuk ikan. Saat ENSO netral, pola cuaca global cenderung sejajar dengan ekspektasi normal. Ini berarti aktivitas badai yang umum di Atlantik dan hujan sedang pada musim monsun Asia Tenggara. Sirkulasi Walker mengangkut udara hangat dan lembab di atas Asia Selatan, utara Amerika Selatan, dan pusat Afrika, yang menjelaskan keberadaan hutan hujan tropis di wilayah-wilayah tersebut. Pengaruh aliran udara ekuatorial ini signifikan, menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam sistem dapat memicu dampak signifikan pada iklim global. Bagaimana cara mengidentifikasi kedatangan El Nino? Apa dampak terbaru El Nino yang paling signifikan? Tanda-tanda awal dari peristiwa El Nino termasuk penurunan angin pasat dan peningkatan suhu permukaan laut di Pasifik terjadi pada tahun 2023 dan 2024. Saat fenomena El Nino, massa udara panas di atas hutan hujan tropis bergerak, mengganggu musim monsun Asia dan menyebabkan kekeringan serta kelangkaan air yang mempengaruhi jutaan orang. Episode terbaru ini membawa 9 sungai atmosfer ke wilayah barat Amerika Serikat, menyebabkan gangguan transportasi dan mengakibatkan tanah longsor serta banjir. Sungai atmosfer ini seperti aliran kelembapan di langit, membuang hujan lebat saat mencapai tanah. Fenomena El Nino mengubah pola cuaca biasa, mengakibatkan kekeringan di daerah yang biasanya hujan dan hujan deras di area yang biasanya kering. Pada tahun 2023, pengaruh El Nino telah menyebabkan serangkaian efek pada transportasi maritim global, menyebabkan keterlambatan akibat penurunan tingkat air di terusan Panama, disebabkan oleh kekurangan hujan. El Nino, yang ditandai oleh kenaikan suhu di permukaan Samudra Pasifik, sebagai bagian dari fase panas siklus ENSO, menyebabkan gangguan pada pola cuaca dan ekosistem global. Terumbu karang sebagai contoh membutuhkan suhu tertentu di permukaan laut untuk tumbuh, memungkinkan keragaman kehidupan yang luas di planet ini. Namun ketika suhu meningkat, terumbu karang mengusir ganggang mereka menjadi tanpa warna dan rapuh. Peristiwa El Nino pada tahun 2023-2024 sangat merugikan, mengakibatkan rekor 19,7% terumbu karang tropis di Atlantik mengalami tekanan panas dan pucat. Suhu air yang tinggi di Samudra Pasifik dan penurunan angin Alize juga mengakibatkan berkurangnya atau terhentinya penyaringan air kaya nutrisi. Hal ini menyebabkan situasi kritis di mana fitoplankton mengalami penurunan, memaksa ikan bermigrasi atau mati. Skenario ini memicu dampak di seluruh rantai makanan, merugikan hewan lain dan komunitas pantai yang bergantung pada ikan sebagai sumber makanan dan pendapatan.
Sekarang, mari kita periksa situasi selama periode netral ENSO dan kerusakan yang disebabkan selama El Niño antara tahun 2023 dan 2024. Apa harapan dengan kedekatan La Niña? Meskipun kurang difokuskan, La Niña memiliki dampak besar. Kejadian cuaca ekstrim ini ditandai dengan angin perdagangan yang lebih intens dari biasanya dan suhu laut di Pasifik lebih rendah dari biasanya. La Niña bisa dibandingkan dengan versi diperkuat dari kondisi netral, membawa beberapa kejutan bersamanya. Secara umum, ia meningkatkan ciri-ciri netral umum, meskipun ada pengecualian yang mencolok. Sebagai contoh, aliran udara panas naik di atas Asia Selatan dan Timur Laut Amerika Utara menjadi lebih menonjol, sementara dinamika udara panas di atas Afrika menghadirkan kejutan tak terduga. Pengalaman dengan La Niña berbeda tergantung pada lokasi geografisnya, seperti halnya dengan El Niño. Menurut Administrasi Nasional Oseanik dan Atmosfer Amerika Serikat, ada prediksi 66% kemungkinan perkembangan La Niña antara September dan November 2024, dengan 74% kemungkinan bertahan hingga musim dingin 2025 hingga 2026. Model-model saat ini menunjukkan probabilitas 50% bahwa peristiwa La Niña akan mencapai puncaknya dengan intensitas sedang. Namun, jangan terkejut jika prediksi ini berubah setiap bulannya. Faktanya, akhir dari El Niño yang intens pada tahun 2024 tidak menjamin bahwa La Niña berikutnya akan sama sekali parah. Dalam beberapa kasus, El Niño kuat dapat diikuti oleh La Niña yang intens, sedangkan dalam situasi lain diikuti oleh La Niña yang lemah. Dengan hanya 10 kasus dalam sejarah yang tercatat di mana ENSO, osilasi selatan El Niño, berubah dari El Niño menjadi La Niña dalam 1 tahun. Sederhana saja tidak ada data yang cukup untuk membuat prediksi yang akurat. Penting untuk dicatat bahwa intensitas suatu peristiwa ENSO tidak selalu mencerminkan dampaknya. Oleh karena itu, para ilmuwan memperingatkan kita untuk tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan konsekuensi dari La Niña. Apa yang terjadi ketika La Niña mendominasi iklim musim dingin di Amerika Utara? Secara singkat, wilayah utara benua akan menghadapi musim dingin yang lebih dingin dan lembab, sementara selatan cenderung mengalami periode yang lebih panas dan kering. Selain itu, La Niña meningkatkan kemungkinan musim badai yang lebih aktif di Atlantik, yang dapat mengakibatkan badai yang lebih intens. Di negara-negara Asia Timur dan Australia, La Niña seringkali menyebabkan hujan lebat, sementara di Afrika bisa menyebabkan peningkatan kelembapan di wilayah barat dan kekeringan di wilayah timur. Namun, di Eropa, dampak La Niña kurang jelas, dan hubungan antara fenomena tersebut tidak sesuai dengan harapan. Diharapkan suhu lebih rendah dari biasanya di Eropa Tengah dan Barat, dengan curah hujan lebih sedikit di wilayah ini dan lebih banyak di utara dan selatan. Namun, penting untuk mempertimbangkan dampak pemanasan global pada siklus osilasi selatan El Niño. Meskipun ENSO telah ada selama ribuan tahun, belum jelas bagaimana perubahan iklim akan berdampak pada pola ini. Meskipun fluktuasi suhu jangka pendek yang disebabkan oleh ENSO, kecenderungan umum pemanasan global terus meningkat. Situasi ini membawa kita ke wilayah yang tidak diketahui, di mana kemungkinan kejadian iklim ekstrim menjadi lebih buruk. Dalam sejarah baru-baru ini, telah diamati peningkatan intensitas dan frekuensi peristiwa iklim El Niño dan La Niña, mengakibatkan kekeringan, banjir, gelombang panas, kebakaran hutan, dan badai yang lebih intens. Perubahan iklim kemungkinan akan memperkuat siklus ENSO, meskipun belum diketahui secara pasti bagaimana hal ini akan terjadi. Dengan terus terjadi pemanasan planet, penting untuk memahami sifat kompleks dan tidak terduga dari ENSO untuk mempersiapkan diri dengan baik menghadapi keparahan yang semakin meningkat dari peristiwa iklim. Kami telah selesai di sini. Apa pendapat Anda tentang La Niña berikutnya? Apa yang ingin kami bahas dalam video berikutnya? Silakan berbagi jawaban Anda di komentar. Jika Anda menyukai video ini, Anda dapat melihat apa yang ditampilkan di layar Anda. Di dalamnya kami membahas aktivitas baru-baru ini yang tidak biasa di Semenanjung San Andreas. Pikiranmu akan meledak. Terima kasih atas perhatiannya.